Jadi kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahman. Tatkala kita mengetahui aib dia, pun kita harus rapi menutupnya. Dan kita ajak dia ke jalan Allah. Makanya mursyid begitu. Yang datang tuh macam-macam maksiat. Yang preman, yang apa yang datang, marahkan dia. Dah. Diberi nasihat, talqin, zikir ya. Zikir sekian banyak, malam, bangun tahajud kalau dapat, salat tobat. Begitu dia bimbingnya. Padahal rekaman diri itu dibukakan langsung. Apakah dibuka aib tersebut? Tidak mau dia. Kenapa? Mursyid yang sudah mapan, dia akan berakhlak dengan sifat sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpah rahmah, hidayahnya dan inayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Kata hikmah berikutnya dari pengarang kitab, tasyawufuka ila ma batana fika minal uyub khairun minat tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Tasyawufuka yaitu usahamu atau dikatakan al-ihtimam. Al-ihtimam itu peduli, artinya kepedulianmu, usahamu kepada apa yang ada pada dirimu dari aib. Uyub itu aib ya. Khairun min tasyawufika, itu lebih baik daripada kepedulianmu ila ma hujiba anka minal ghuyub, nah terhadap apa yang terhijab terhadapmu dari alam gaib. Bahasa yang mudahnya, kepedulianmu terhadap apa yang tersembunyi dari dirimu berupa aib-aib yang tercela, itu lebih baik daripada usahamu untuk terbukanya alam gaib. Orang ni kalau berjalan, berzikir, bertarikat, biasanya tak sabar, minta dibukakan hatinya bisa melihat alam gaib. Nah, kalau minta terbuka alam gaib, berarti menginginkan kedudukan ya, padahal aib itu yang lebih penting untuk diperhatikan ya. Baik, tasawuf ini selalu bicara tentang aib. Selama aib masih ada pada diri kita, jalan kedekatan kepada Allah tidak akan pernah
terbuka. Ya. Makanya banyak hadis dari Nabi SAW yang menceritakan tentang penyakit-penyakit aib yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang mengatakan tasyawwufuka ayyuhal insan, usahamu wahai insan atau kepedulianmu wahai insan ila ma batana fika minal uyub, ya, untuk melihat apa yang tersembunyi dari dirimu berupa hal-hal yang tercela, yang aib. Contohnya apa? Kal hasad, seperti sifat hasad. Apa itu hasad? Dengki. Wal kibri, kibri ini sombonglah, merasa diri lebih dari orang lain. Apalagi wa hubbil jah, menyenangi kedudukan. Wa riyasah, kemegahan. Wa hamir rizqi, disusahkan masalah rezeki. Ini kan ditemui nih, ya. Apalagi ya, wa khaufil faqri, takut fakir, takut miskin. Apalagi wa talabil khususiyah, kepingin mendapatkan kekhususan, kelebihan. Wa ghairi dzalika minal uyub, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya termasuk aib dalam ilmu tasawuf. Mana mungkin kita bisa lepas dari penyakit ini? Ya, ini tak bisa kita hindari. Manusia tetap dihinggapi masalah-masalah ini. Inilah yang dikatakan aib. Wal bahthu anha wasa'yu fi takhallusi minha afdal. Jadi membahas seperti ini, melihat aib-aib, bergegas untuk membersihkannya, itu lebih baik daripada usahamu ingin terbukanya alam ghaib. Ayo, artinya alam ghaib tak akan terbuka, hatimu tak akan terbuka kepada Allah selama aib ini masih ada pada dirimu. Capek kita. Nah, jadi jangan heran orang berzikir sampai 30-40 tahun, ya, begitu-begitu ya, tak ada perubahan. Kenapa demikian? Ini penyakit-penyakit ini tak mau keluar. Ya, capek kita ibadah dulu. Kalau penyakit ini masih ada bersarang pada diri kita itu. Nah, dia kepingin terbukanya alam ghaib, terbukanya hijab. Ada keinginan seperti itu. Seperti apa? Nah, dia bilang kal itla'i ala asraril ibad. Dia kepingin dapat dilihatkan rahasia-rahasia hamba. Oh, senang tu. Si A datang, dia dapat mandang. Oh, kau ni begini, begini, begini. Dalam tarekat itu biasa. Nah, tapi ini tak akan datang. Ini tak akan muncul pandangan-pandangan seperti ini diberikan Allah, ilmu seperti ini kalau masih ada aib. Dia kepingin bisa melihat yang masa datang, besok, lusa, minggu depan. Oh, nanti terjadi begini, terjadi begitu. Sering orang tarekat seperti itu. Tapi ingat, ini tak akan muncul selama masih ada aib-aib yang tercelah tadi itu. Dan masih banyak kelebihan yang ingin diharapkan. Nah, sesungguhnya usahamu, kepedulianmu terhadap aib yang ada pada dirimu, sababun fi hayati qalbik, itu menyebabkan hidupnya hati. Ya, kalau seandainya kita koreksi diri begini. Ada orang dapat nikmat banyak, lalu kita muncul di hati kita ni ada kedengkian. Ya. Nah, kalau kita punya ilmu ini, koreksi yang begini lebih baik daripada nak kepengen terbuka alam ghaib. Oh, ni jauh, ini lo betulkan ni. Ya, betulkan dulu. Orang dapat nikmat lebih dari kita. Malam kita merenung, dari mana dia dapat ni? Nah, itu penyakit kan? Ya.
Dari mana dia dapat seperti ini? Tapi begitu ilmu ini datang kepada kita, lalu kita koreksi. Loh, kenapa aku harus iri? Kenapa aku harus iri? Padahal nikmat kan ada yang mau bagi. Kalau aku tak redha apa yang dimilikinya, berarti aku tidak redha dengan yang mau beri. Ayo, coba renung gitu. Sadar kita, astagfirullahaladzim, bawa kita istighfar. Berarti kita kan nyalakan Allah. Terserah Allah lah. Mau bagi yang banyak, mau sedang, mau sedikit, dia punya Tuhan. Mana selama ini kita berzikir la ilaha la raziqa bihaqqin illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali amanat tauhid kita. Nyebut la ilaha illallah, orang dapat nikmat, kita keberatan. Situ istighfar kita, Pak. Koreksi begini lebih baik ini. Yang lebih baik koreksi begini daripada kepingin terbuka alam ghaib, tidak bakal muncul. Ya. Jadi semuanya penyakit itu, ya, penyakit seperti itu menghidupkan hati. Koreksi aib, hati jadi hidup. Bahkan dikatakan hayatu qalbika sababun fil hayati daimah. Hidupnya hatimu menyebabkan kehidupan yang hakiki di hatimu. Tenang kita. Fil na'imil muqim, dan nikmat ketenangan itu akan menetap di hatimu. Kalau sudah tenang bersama Allah, penyakit keluar, baru keluar alam ghaib. Terbuka alam ghaib. Tapi ingat, terbuka alam ghaib pun ada godaannya lagi. Apa godaannya? Memang kata ulama, alam ghaib itu satu keutamaan Allah beri. Waqad yakunu sababan fi halakin nafsi. Tapi sungguh kadang-kadang dia menyebabkan binasa juga dirimu. Bisa juga. Kalau terbuka alam ghaib, bisa jadi sombong. Bisa. Seandainya Allah bukakan rahasia manusia. Seandainya. Lalu kita tidak bersifat dengan sifat rahmannya Allah. Oh, bahaya ni. Seandainya, Pak, orang maksiat datang kepada kita, Allah bukakan langsung, seorang dibukakan. Maksiat dia ni. Seandainya. Kata ulama, kalau dia tidak bersifat walam yatakhallaq bi rahmatil ilahiyah, jika dia tidak berakhlak dengan sifat rahmannya Allah, maka itu jadi fitnah bagi dia dan membinasakan dia. Nah, ini agak berat ni. Ini jangkauannya jauh. Coba, banyak tak orang maksiat ni? Allah tahu tak dia maksiat? Apakah Allah bongkar maksiatnya? Tidak. Jadi kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahman. Tatkala kita mengetahui aib dia, pun kita harus rapi menutupnya. Dan kita ajak dia ke jalan Allah. Makanya mursyid begitu. Yang datang tu macam-macam maksiat. Yang preman, yang apa yang datang, marahkan dia. Dah. Diberi nasihat, talqin, zikir ya. Zikir sekian banyak, malam, bermatahajud kalau dapat, salat taubat. Begitu dia bimbingnya. Padahal rekaman diri itu dibukakan langsung. Apakah dibuka aib tersebut? Tidak mau dia. Kenapa? Mursyid yang sudah mapan, dia akan berakhlak dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita nanti dalam perjalanan, seandainya dibukakan Allah aib manusia keluar, ayo jangan dibuka, ya. Disimpan baik-baik, ajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada masuk bab khusus mengenai ini. Sampai Nabi Ibrahim pun
sempat terkecoh juga, dibukakan alam malakut, aib manusia. Berhenti dia mendugakan manusia. Kan dilihat manusia banyak masih maksiat. Nah, tapi yang terhebat Nabi kita Muhammad SAW. Maksiatnya orang Makkah, orang Madinah, tenang dia Nabi menghadapinya. Tidak dibuka, tidak masalah. Bahkan Nabi datang dengan kasih sayang. Itulah Rasulullah SAW. Para wali juga begitu, Bapak Ibu. Ya, ingat para wali begitu akhlak dia. Orang maksiat pun dia tak mau buka maksiatnya, tapi dia berusaha untuk merangkul orang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pembahasan kita ni ya. Nah, jadi ketahui dia bilang wa'lam annal uyuba thalathatun. Ketahuilah aib yang ada pada kita ni ada 3 tingkatan. Yang mana? Yang pertama, uyubun nafsi, aibnya nafsu kita ini. Yang kedua, uyubul qalbi, aibnya hati. Hati kita juga punya aib. Kemudian yang ketiga, uyubur ruhi, aibnya roh. Tubuh nafsu kita ini ada aibnya, hati kita pun ada aibnya, roh kita pun ada aibnya. Nah, yang tiga-tiga ni mau dibersihkan. Makin terakhir makin berat. Jangan disangka jalan ini udah betul dah, bersih hati, belum. Terus naik, semakin naik, semakin naik. Jadi tak berakhir nih ya, jalan kepada Allah ni. Kok dibuka wan alam ghaib pun belum tentu kita dah sempurna. Boleh jadi kita dapat fitnah. Yang pertama, uyubun nafsi. Apa tu aib daripada nafsu kita ini? Yata'allaquha bisyahawat al-jismaniyah. Dia berhubungan dengan syahwat tubuh. Ya, tubuh kita ni punya syahwat. Apa? Mau makan nyaman. Ayo, makannya mau nyaman ya, bagi musim Maulid. Boleh nanya mana ni? Yang bertanduk tak ada ni. Ini maaf, ini syahwat namanya. Dia kepingin makan nyaman ya. Padahal maaf, boleh jadi dalam kenyamanan tadi membinasakan kita, tak sadar, nambah. Akhirnya tak bisa berdiri. Malam tidur nyenyak. Jangankan tahajud, subuh pun lewat. Syahwat tu. Ya, syahwat. Allah bilang, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebihan, kata Allah. Kita dah pengalaman yang melalui. Kalau banyak makan, banyak akibatnya. Nah, itu syahwat tubuh ni, nafsu kita. Kedua, wal masyarib, minum, mau yang nyaman-nyaman. Minumnya apa tu? Yang nyaman. Sirup, jus. Apalagi yang manis-manis. Nah, apalagi wal malabis, mau pakai yang bagus-bagus. Pakaian bagus boleh ke? Boleh. Tapi begitu bangga dengan pakaian bagus, masuk syahwat. Nah, apalagi wal marakib, kendaraan. Dilarang ke pakai kendaraan? Dah. Tapi begitu bangga pakai kendaraan, sombong, kena lagi syahwat. Apalagi tempat tinggal, rumah mau cantik, megah. Ya. Apalagi wal manakih, wal munakahah, itu nikah banyak isteri. Ya, dia bilang ikut Nabi, padahal menurunkan syahwat. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kau banyak kahwin, terhambat jalanmu, kau bermain dengan syahwat. Makanya saya mohon maaf, ini ilmu tasawuf ni lihat keadaan. Oh, kan Abdul Qadir Jailani kan istrinya 4 pasangan. Betul, tapi udah jadi wali bawa istrinya 4. Kita ni bawa jadi wali murid, isteri mau 2, ada kacau. Nah, asalnya dia tidak mau kahwin Abdul Qadir Jailani. Sampai umur 51 udah jadi wali Allah. Dalam tidur datang rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kau sudah jadi kekasih Allah, kata Nabi, dan sudah jadi kekasih aku. Satu sunnahku belum kau lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Nikah. Oh, langsung bangun tidur, melamar langsung dia. Ditegur sama Nabi, kalau dah nak mau kahwin dia, asyik dah sama Allah. Begitu mau kahwin, ramai pula mengantar itu, mengantarkan anaknya. Kahwin anak aku, kahwin anak, minta semua. Dah kata Abdul Qadir, tak boleh lebih dari 4. 4 lah dia kahwin. Alhamdulillah banyak keturunan dia, 49. 49 anak. Jadi orang yang saleh dan salihah. Ingat, ini untuk Abdul Qadir Jailani, bukan untuk kita. Tapi bukan syahwat tu Pak. Karena udah jadi wali baru mikir kahwin. Ya. Ya. Ini termasuk syahwat. Ya, dan seperti itu semuanya itu tadi. Itu namanya syahwat aib dalam diri kita. Masuk tahap yang kedua, wa uyubul qalbi, yaitu aib yang ada dalam hati. Bukan syahwat lagi, dalam hati ada aib. Apa itu? Nah, dibilang dikatakan di sini yaitu yang berhubungan dengan syahwat hati. Contoh, hubbil jah war riyasah, kepingin kedudukan. Orang bertarikat jangan disangka udah bersih. Dia kepingin dihormati, ingin dimuliakan. Kalau belum sempurna hati dia kepada Allah, itu termasuk syahwat. Orang mau memuliakan, terserahlah. Tapi jangan ada kepingin dimuliakan, penyakit. Itu termasuk penyakit hati. Ini berat nih, bukannya gampang. Ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi, siapa yang dia datang, orang lain berdiri menyambutnya, dan hati dia senang, tempatkan dirimu di neraka, kata Rasul. Oh, ini berat hadis ini, tak mampu kita. Kenapa? Kita senang dimuliakan, kita senang dihormati. Itu penyakit. Dalam perjalanan, orang mau menghormati, tak menghormati, terserahlah. Yang penting di perjalanan. Dulu pernah saya sampaikan, yang guru lagi menjelaskan kepada murid-murid, ini penuh majlis taklim, sesak betul. Nah, datang seseorang yang terlambat, ulama itu, dia lihat tidak ada tempat untuk diri dia. Si guru pun tak mempersilakan, penuh majlis taklim. Kalau ini masih longgar nih, masih banyak kosong di depan nih, penuh dia. Sambil jelaskan, mandanglah siapa yang datang. Dia lihat tak ada tempat, kembali dia. Tak belajar dulu, kembali. Tak lama sedang jelaskan lagi, datang yang kedua. Yang kedua, lihat tak ada tempat sandal itu dibersihkan, jadi gesernya. Duduk di situ. Si guru bilang sama murid, mandang tak kau? Mandang. Kata si guru, yang kedua lebih baik dari yang pertama. Yang kedua tak ada sombong, tak kepengen dimuliakan, tak ada tempat sandal dibersihkan, duduk di situ. Yang pertama tadi, kepengen dimuliakan, ditempatkan tempat yang terhormat. Tak ada pula tu, dia pun kembali. Hati-hati. Ya, masalah agama ni berat, bukannya gampang. Gitu kan, yang biasa baca doa, tak dikasih doa, mulai dia. Saya ni suka ngaminkan lebih senang daripada baca. Ada datang, mic tak boleh terletak, diambilnya langsung. Dia nak baca doa. Astagfirullahaladzim. Kacau lah dia. Kau tak belajar ilmu tasawuf ni. Aku pengen dia mau tampil, mau dimuliakan, didulukan. Allah. Ya, hati-hati ni.
Saya mohon maaf, kok ada masalah, lari dia tu, tak muncul lagi. Yang pergi di masjid, hilang lalu. Penyakit Maka saya bilang wajib belajar ilmu tasawuf ni. Kalau enggak, merasa diri kita mau dilebihkan, itu namanya hubul jah, mau dimuliakan kedudukannya. Ya. Kemudian apa lagi? Wal kibri wal hasadi wal hikdi. Demikian juga ada kesombongan di hati. Terbetik di hati dia, aku lebih dari sebulan, aku lebih dari sianu. Oh, kena dah. Ya, kena sudah. Nah, makanya dulu pernah saya sampaikan seseorang ulama dari Hadramaut itu, dia nyuruh anaknya, nah, katanya, kau jangan nak berdakwah dulu, kata bapaknya. Kau pergi, kau tengok, ada tak orang lebih mulia dari kau? Kalau ada orang mulia dari kau, dia bilang, tolong sampaikan dengan aku ni. Pergilah dia, mandang orang tua. Oh, ini banyak kebaikannya kepada aku. Ibadahnya udah lama, aku ni masih baru. Tentu kebaikannya lebih banyak. Dia lebih baik daripada aku. Ketemu lagi anak yang masih muda, anak kecil. Mungkinkah aku lebih baik dari dia? Oh, ini anak dosanya tak sebanyak aku. Aku mungkin lebih banyak salah dibandingkan dia ni masih kecil. Bingung lagi dia. Datang lagi, jumpa orang gila. Oh, ni aku nampak lebih bagus. Ingat pelajaran gurunya, orang gila tak dihisap. Orang gila tak dihisap Bapak Ibu. Makanya siapa yang gila dari akil balik sampai dia meninggal, VIP dia, malaikat tak berani tanya. Merenung lagi dia, ini tak kali ditanya, aku pasti ditanya Allah. Aduh, dia. Akhirnya ketemu orang bisu lagi. Ini dia, aku bisa ngomong dia tak ni, mungkin aku lebih baik. Teringat lagi dia, Nabi bilang azab dalam kubur disebabkan mulut. Kan Nabi bilang begitu. Azab dalam kubur gara-gara mulut dengan istinja. Sedangkan dia ini nanti di hari kiamat mulutnya lebih selamat daripada aku. Sedangkan aku, maaf, boleh jadi banyak tergelincir mulutku ini. Dah tak bisa duduk teman-teman dia. Pulang ke rumahnya. Ayahnya tanya, bagaimana nak? Ada kau dapatkan yang kau lebih baik daripada yang lain? Dia bilang tidak ada dia. Tidak ada orang yang lebih jelek daripada aku. Akulah yang paling jelek, kata dia. Kata ayah bilang, kau lulus, kata dia. Dakwah, kata dia. Lulus dia. Suruh dakwah sama ayah ni. Situlah tu pelajaran langsung dapat dia. Kita kalau berpandangan seperti itu selamat. Jangan nak pengen macam-macam. Betulkan aib kita loh. Ya, pandang lo aib kita ni. Bahawa kita lebih banyak yang mau kita lihat kecelakaan diri kita. Jangan lihat kelebihan. Mudah-mudahan jamaah semakin cerdas bisa melihat ini. Nanti zikirnya nanti ada hasil. Ya, zikirnya ada hasil. Nah, masuk yang ketiga wa'yubur ruh. Wa'yubur ruh, aib daripada roh. Apa tu? Bihuzuzil batiniyah. Dia kepingin mendapatkan bagian yang sifat batin, roh. Apa tu? Qatala bil karamat. Ini tadi menuntut keramat. Aku ni kalau dah bersih hati aku ni dekat sama Allah, mudah-mudahan banyak karamah yang Allah berikan kepada aku. Apa di antara karamah itu? Bisa melihat hati orang, bisa mengobat orang, baca Fatihah sembuh. Dipegang sanad baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un radhi wa la bisama wa huwa samiul. Dipegang itu sembuh. Waduh, hebat tadi. Orang pun ramai datang. Makin
hari pasien makin banyak. Hati-hati ini godaan berat sikit nih. Ya, orang semakin datang, semakin ramai, akhirnya sibuk ngurus orang. Zikir semakin jadi pelan-pelan kena goda. Ini syahwat bagian roh. Ya, syahwat bagian roh. Nah, apalagi wal qusur wal hur, dia kepingin kedudukan, pangkat, bahkan kemuliaan di akhirat. Jadi kepingin gedung di surga, kepingin bidadari di surga pun termasuk penyakit roh. Nah, jadi kita tidak kepingin itu, walaupun nanti dapat. Dapat tak? Dapat. Cuman itu jangan kita jadi pandang apa itu tidak. Jadi perjalanan itu ini termasuk penyakit ya, dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamah yang paling bagus apa? Istiqamah. Tadi dikatakan istiqamah itulah melaksanakan tugas. Sedangkan karamah itu pengen kedudukan. Kepengin kedudukan tujuan selain Allah berarti. Sempurna betul. Saya terkejut tuh. Minta sama Allah dibuangkan karamah. Masya Allah. 3 tahun puasa untuk hilangkan itu. Luar biasa. Nah, jadi memang jalan tasawuf ini jalan bersih. Tak kepingin macam-macam. Ilahi anta maksudi. Itu tujuan kita. Ada pertanyaan? Ya. Silakan belakang. Dakwahnya lancar sih agamanya mengenai penyakit hati ini Ustaz. Ya. Dalam keseharian ini tidak untuk kemungkinan baik tetangga teman selalu ada aja pikiran yang aneh-aneh. Ya. Namun demi demikian setelah berpikir kita sadar juga astagfirullah. Apakah perlu proses ibadah tingkatkan, zikir diintensifkan, diperbanyak. Nanti itu penyakit cepat lambat akan keluar sendiri. Makanya sambil kita belajar, kita beramal nih. Kita ni beruntung nih, kita belajar tasawuf tapi beramal dengan tariqah. Orang kalau belajar ilmu tasawuf hanya kitab saja, walau 1000 kitab, tidak jadi apa-apa dia. Tetap hati masih berpenyakit. Nah, kita harus berjalan, beramal. Nanti ini aib-aib yang disebut dalam kitab ni muncul dia. Oh, tertangani sendiri dengan amaliyah zikir gitu. Jadi tidak boleh tasawuf itu tidak boleh teori, dia harus beramal. Siapa teori tanpa beramal tidak jadi. Bahkan menurut saya lebih baik beramal daripada belajar. Suruh milih. Orang belajar tak beramal dengan orang yang beramal tanpa belajar. Lebih baik yang beramal tanpa belajar daripada belajar tak beramal. Pada saat dulu saya pernah sampaikan perumpamaan. Ya, si A ini ahli dalam bangunan, ilmunya, sekolah teknik bangunan. Ya, konstruksi dan sebagainya. Ilmunya Masya Allah, tapi tak pernah buat rumah. Sedangkan si B ini dia tidak ahli dalam buat bangunan, tapi dia beranikan diri buat rumah. Yang mana yang jadi? Yang jadi yang mana? Yang B, walaupun tak bagus jadinya, nampak hasilnya. Jadi kalau ilmu tasawuf 1000 kitab kita kaji, kita beramal, ya tinggal ilmu saja. Nah, kita kepingin dua-duanya jalan, ilmunya ada, plus beramal. Nanti ada buahnya. Pelan-pelan penyakit itu akan tersingkir dengan sendirinya. Karena zikir itu pembersihan hati. Ya. Jadi saya sampaikan, kalau kita berbicara tentang kejelekan seseorang belum sampai kepada yang bersangkutan, jangan beritahu orang tersebut. Cukup kita minta ampun kepada Allah. Apalagi prasangka dalam hati. Nah, yang kita minta maaf kalau apa itu omongkan sampai kepada dia.
Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? Menyambung dengan pertanyaan tadi Bapak, dengan juga istighfar dengan roh kita juga. Kalaulah memang boleh, bagaimana cara Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya mulut. Kalau memang mulut sudah terlanjur mengucapkan hal yang tidak baik kepada orang lain, istighfar, astagfirullahaladzim, ucapkan istighfar, tapi arahkan ke mulut. Ya Allah, dosa inilah dia yang kau mesti istighfar, minta ampun. Nah, kalau prasangka, pikiran dengan hati istighfarkan. Arahkan kepada yang bersangkutan yang memang berbuat salah. Kalau dalam tariqah itu, tariqah Naqsyabandiyah Halidiyah, dia diistighfarkannya 7 latifah tuh, istighfar. Tapi kita tak perlulah seperti itu. Karena kita ada mursyid, kita ikut aturan mursyid. Cukup kita istighfar 3 kali, salawat, ilahi anta maksudi, baru jadi zikir. Kalau Naqsyabandiyah Halidiyah begitu, istighfarkan 7 latifah. Zikir syariat apa? Istighfar syariatnya. Mana anggota tubuh yang berbuat salah, itu istighfarkan. Umpamanya mata memandang hal yang tak baik, istighfar. Astagfirullahaladzim, niatkan ke hati. Ya, niatkan ke mata. Kalau mulut buat salah, astagfirullahaladzim, arahkan ke mulut. Kalau memang hati berprasangka tak baik, istighfarkan kepada hati. Astagfirullahaladzim, hati kita ni berbuat salah. Jadi begitu, arahkan kepada di mana tempat yang kita berbuat salah, istighfarkan di situ. Kalau roh tadi itu lain, dia kan agak tinggi, kepingin karamah, kepingin kedudukan, itu penyakit roh. Dan itu diistighfarkan, keinginan seperti itu diistighfarkan. Astagfirullahaladzim. Jadi kita kepingin membersihkan. Ilahi anta maksudi. Luar biasa dia kalimat ini. Ilahi anta maksudi ini. Orang kau tak tahu, tak senang kalimat ini. Padahal dia pembersih amal. Roh pun masih cacat, diistighfarkan lagi. Ilahi anta maksudi. Betulkan lagi, kau ikut maksud ya Allah. Tak ada kepingin karamah, tak kepingin kedudukan, tak kepingin dimuliakan. Ya. Jadi bersih betul tarikan. Ya, tarikan. Cukup? Dah? Baik. Kita tutup dengan zikir majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah,